Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya. Indonesiaisme. Kibarkan bendera di langit luas. Kita satu bangsa di bawah cahaya. Beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tak ada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is big, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Indonesia is me, kau dan aku memeluk bineka kita bersatu. Di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang. Melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompat FM, Suara Budaya Banjar dan Sanak Perompat. Kita jumpa lagi di Ragam Budaya di acara Ruhu Ibarakatan malam hari ini. Edisi hari Sabtu tepatnya di 6 September 2025. Ya, dan Sanak Perompat, sahabat di mana saja berada di malam hari ini di Ruhu Ibarakatan ini. Acara ini masuk dalam tema Kita Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita yang menemani kita di Ruhu Ibarakatan. Kita ditemani dengan ada Ibu Novi Listiana MH dan juga Maulana Pahmi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kayak apa nih kabar bubuhan pian sabarataan malam hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah baik, Bu. Baik sabarataan ya. Dan untuk malam hari ini topik kita itu madihin warisan Banua yang menjaga nilai Pancasila. Ya, dan tentunya nih amun mendengar madihin nih kayaknya nih kada lengkap lah beulap lah amun kita kada mendengar madihinnya juga ya kalau. Nah, kita mengawali dahulu sebelum kita hendak membahas madihin warisan Banua yang menjaga nilai Pancasila nih. Nah, boleh hai kalau kita hendak mendengarkan madihinnya dulu. Boleh benar. Oke, menang kayak itu kita persilahkan kepada Maulana Fahmi nih untuk madihin malam ini dulu. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum, malam ini ulun bamula. Jadi malam ini ulun juga dengan ibu ulun malam ini sangat bahagia. Sebelum kita ini memasuki itu tentang tema, jadi ulun ini dulu hendak perkenalkan nama. Perkenalkan nama ulun Maulana Fahmi, nang gagah ganteng orangnya. Coba pian pandang ulun mirip dengan Arhan Pratama. Jadi di sini di sebelah ulun ada dosen ulun yang sangat cantik jelita, sangat manis sebagai bidadari surga. Dan ada juga di muka kita itu ada Hosidin pembawa acara. Nama Sidin itu Kakak Helda, sangat cantik, sangat mempesona. Ulun lihat-lihat Sidin sekarang pakai kacamata. Iya benar artis Indonesia, mirip dengan itu Mona Hara. Jadi di sini kita lanjutkan dengan sesuai tema, yaitu madihin warisan Banua yang menjaga nilai Pancasila. Ruhui barakatan, ragamlah budaya. Iya, nah Sang Perompat tadi kita sudah mendengarkan madihinnya ya kalau dulu sebagai pembuka malam hari ini di Ruhi Barakatan dengan topik kita sesuai topik kita malam hari ini yaitu madihin warisan Banua yang menjaga nilai Pancasila. Di sebelumnya nih kita juga hendak membawa Sang Perompat Sabarataan, mungkin ada yang bergabung malam hari ini di Ruhi Barakatan bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511 3252 atau di 0895 34 05 09 539 nih dang sana. Jadi kayak apa nih? Madihin warisan Banua yang menjaga nilai Pancasila. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih. Siapa nih Ibu? Mungkin menjelaskan dulu. Oke, kita mungkin mulai dari sejarahnya dulu kali ya. Oke. Jadi bicara budaya sepertinya kalau Banjar itu identik, kalau bicara budaya salah satunya mungkin musik seni madihin ya. Seni madihin. Madihin itu berasal dari, secara sejarahnya berasal dari bahasa Arab. Itu artinya madah, yang artinya adalah pujian. Terlihat kan tadi ada pujian di dalam madihin kita.
Atau ada juga yang menyebutkan bahwa Madihin ini berasal dari bahasa Banjar, yaitu papadah atau mamadah. Kalau bahasa Banjar tuh dipadahi, memadahi kayak gitu ya. Madah ya yang orang Jawa. Yang artinya adalah nasihat seperti itu. Nah, makanya dalam Madihin itu ada nasihat-nasihat, ada puji-pujian seperti itu. Itu kalau dari dari sejarahnya. Kalau dulu kan Madihin itu sering sekali dipertontonkan bisa sampai 2 sampai 4 orang pemain. Nah, hari ini tuh sebenarnya Saudara Fahmi ini punya tim sebenarnya gitu. Punya temen duet juga. Iya. Cuman karena hari ini kita cuma bawa Fahminya aja nih, makanya cuma sendiri. Nah, menariknya di Madihin itu tuh dilakukan secara spontan. Iya. Nah, gitu ya kan? Iya. Dilakukan secara spontan, kemudian ada adu baharatan. Nah, Bahasa sahutan jar Ya, kita lah. sahutan. Bahasa Iya. Banjarnya tuh nya kan ada teksnya jar. Angge. iya. Nah, kan hawa ditulis teksnya yang ada Fahmi. Ya, Bu. Pokoknya langsung saat itu juga jar. Hah? Karena apa yang dilihat itu yang kita Itu ucapkan. yang Ya. diucapkan. Tapi gue Iya. sebenarnya Madihin ini juga bukan dari spontan saja, tetapi ada juga sebagai kita menulis dulu. Di konsep ini dulu ada lah. beberapa tipe, itu ada 2 tipe, ada yang kawas spontan, spontanitas, dan nya menghafal dulu, nulis tuh, jadi hafal. Nah, jadi kebanyakan orang tuh nya ada juga di antara keduanya tuh kadeda Iya. menghafal kada kawa, spontan kada kawa. Kayak apa tuh? Nah, ya jadi di saat itu mulai nekat aja gue. Nah, Nekat untuk menampilkan, tetapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. alhamdulillah. Makanya ulun dulu tuh awal muasal tuh ulun tuh kada spontan kada bisa. Teks nih menghafal juga, tapi mbah tampil kedingat. Nah, ya ada juga kayak itu kan Ada sudah juga. entah kena grogi kan apa aja Ya, kita ya kalau gugup gugup. timbul buyar jari kita. Tapi syukurnya dengan berjalannya waktu dan alhamdulillah untuk kespontanitasan tersebut sudah menimbul dari diri kita pribadi gitu nah. Alhamdulillah sudah spontanitas sudah mungkin karena sudah terbiasa ya kan Iya, adalah. ya. Jadi langsung aja nih mungkin apa yang hendak disampaikan tuh sesuai dengan apa yang dilihat, sesuai Ya. dengan apa ibaratnya tema hari ini, rencananya tema apa dulu kita, apa yang dilihat juga sedang situasi seperti apa, itu langsung kita bawakan. Iya. Iya ada. Iya benar. Nah, menariknya kan Madihin ini seni tutur kata ya. Nah, sebenarnya ada yang menarik dari Madihin ini adalah kita tahu Pancasila tuh kan nilainya 5. 5 ya. Nah, berhubung saya ini hukum tata negara, jadi pembahasannya mungkin bukan bicara kontrak, bukan bicara tentang misalnya pencurian dan sebagainya, tapi lebih bicara tentang masyarakat dan juga negara. Salah satunya mungkin nilai ideologi kita tuh nilai Pancasila seperti itu dalam tema kali ini gitu. Nah, menariknya di seni Madihin itu dia pakai 5 nilainya. Jadi tidak milih misalnya kita nilai kemanusiaan aja misalnya, tidak, tapi lengkap 5. Itu yang sangat menarik. Kenapa? Karena mungkin Saudara Fahmi biasanya kalau misalnya mengawali Madihin ada ilahinya ya. Ya, ada. Seperti apa? Ilahi Oke. Nah, itu merupakan suatu pesan bahwa dalam memulai apapun itu harus memulai Tuhan terlebih dahulu seperti itu. Harus menyertakan nilai ketuhanan di dalam aktivitas kita seperti itu. Kemudian juga kalau menarik sejarah Madihin ini secara nilai kemanusiaan biasanya itu berisi nilai-nilai, bisa nilai kritikan, bisa nilai-nilai sosial masyarakat yang dibawa di dalam Madihin ini seperti itu. Kemudian yang ketiga misalnya nilai persatuan, seperti tadi saya bilang Madihin ini dulunya itu ada seni pertunjukan di tempat terbuka, tapi semakin kesini kan karena ruang terbatas kadang kita di gedung ya. Nah, itu mencerminkan bahwa ada nilai persatuan di sana. Artinya ada interaksi juga antar pemain dan juga
penonton kayak iya. gitu. Kebersamaan ya. Ya, kemudian ada juga nilai kemanusiaan seperti itu, dan terakhir adalah nilai keadilan, di mana artinya tidak memandang kasta, walaupun mungkin dulunya Madihin ini dilaksanakan di kerajaan-kerajaan, tapi semakin kesini kemudian menjadi hiburan masyarakat, kemudian jadi media untuk mengkritik bisa juga seperti itu. Jadi ini yang menariknya kenapa disebut Madihin itu tetap menjaga nilai Pancasila. Tuh. Karena sesuai dengan 5 Pancasila tadi Ya. ya Bu ya. Madihin itu tidak memandang kasta kan, interaksi antara pemadihinan dengan juga penontonnya tentunya, spontanitasnya juga, ini ceritanya juga kadang itu sesuai dengan apa yang terjadi sekarang ya. Bisa kita dan ada pesan-pesannya juga yang tentu disisipkan di Madihin ini. Kalau dulu nih pernah juga nih waktu kecil nih kita juga pernah nonton Madihin nih. Di kampung lagi ada Madihin, pokoknya satu kampung itu berjajar full penontonnya denger Madihin, itu luar biasa banget tuh. Waktu dulu masih yang tampilnya dulu ya, waktu kecil saya almarhum John Tralala dulu pernah juga nonton tuh. Asik banget tuh ya. Rasanya semua bisa ikut dalam suasananya, tertawa semua apa semuanya. Ya, dan tentunya Madihin warisan Banua yang menjaga nilai Pancasila sesuai dengan nilai Pancasila tadi ya Bu ya, 5 tadi itu kan. Dan mungkin dari Pak Hami sendiri nih bisa ditambahkan nih bagaimana, mungkin ada pengalaman Madihinnya bagaimana nih, dan menurut Pak Hami dengan Madihin Banua yang menjaga nilai Pancasilanya ini juga bagaimana nih, silahkan nih mungkin Pak Hami. Ya, tadi karena sudah dijelaskan oleh Ibu ya Allah, bahwasanya Madihin ini terdapat dari ataupun tersirat dari 5 sila tersebut. Nah, itu benar. Dan Madihin ini sebenarnya unik, Bu. Kenapa jadi ulun mengatakan unik? Karena di dalam permadihinan tuh kita ya adanya berbicara, bersuara, berpikir, dan sambil begendang. Nah, kalau secara logika aja lo kayak apa menggabungkan tuh nah jadi awalnya tuh sempat bingung kayak apa dengan Madihin ini, tetapi ulun sangat tertarik dengan Madihin nih. Dengan lambat laun, dengan ada guru-guru ulun, senior-senior ulun, yang terutama ada guru ulun Jenny Rashid. Nah, beliau yang mengajarkan kena selalu belajar dan panggung ke panggung. Alhamdulillah dengan adanya ulun sudah rancak main Madihin, dengan yang 3 tadi tuh sudah menjadi satu dan seirama. Nah, jadi sebenarnya Madihin ini unik. Jadi untuk Madihin tersebut Jawang Bahar itu wujud aja ngalih, tetapi kita harus cangkal. Karena di dalam cangkal tuh ya Allah, dalam cangkal tuh pasti dah ada hasilnya, ya. Nah, apapun yang kita lakukan, walaupun sengalih apapun, tetapi kita cangkal pasti menuai hasil yang luar biasa ya. Iya, bujur ada hasilnya, jadi kita barakat cangkal ya kada. Ijo Bang, bujur ijo paham yang dipikirkan Bu lah. Ini selagi kita manggandang ya, kalau belum kita amun kita nang orang awam nadanya nih nang kayak apa ya, kalau ketukannya jadi kita begandang nih. Nang kayak apa Mbak tuh hendak amun mahapal tadi pulang hendak dibawakan nang apa dulu. Amun nang spontanitas pulang nah harus bisa tuh ibaratnya menangkap apa hal-hal yang sedang terjadi sekarang nang dilihat mata ataupun yang sedang jurang yang sedang happening sekarang apa juga ya, kalau engkau dibawakan melantun akan melagu akannya pulanglah. Nah, berarti luar biasa ya kalau iya. Dan sebelumnya kita juga hendak membawa ini dan sanak perempuan seberatan, mungkin ada yang hendak bergabung malam hari ini, bisa langsung aja di nomor telepon kita di 0511 3252-602 atau di 0895-3405-0959. Mungkin ini sambil menunggu sanak perompas sabarataan anak bergabung, kita bisa mendengarkan yang berikut ini dulu lah. Iya. Ya baik, sanak perompat gasan pian sabarataan tentunya nih tetap bersama kami di Pro 4 FM Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Kelihayan tangan warga Banua merangkai daun nipah
menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan, menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan. Anyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya. Bongkahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta. Dan corak dari warna alam mempertegas keahlian penduduknya dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Perompat FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanak Perompat masih di Ruhui Barakatan. Malam hari ini kita masih membahas mengenai Madihin, warisan Banua yang menjaga nilai Pancasila. Di mana Madihin tadi kan Madihin dengan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila dalam tradisi Madihin lah. Yang kayak sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, tentunya membawa ajakan dari mana sih ada sisipan mengenai sesuatu yang religius yang ada dalam Madihin tuh, penyampaiannya nih, pesan-pesannya tentunya lah yang kalau disampaikan di situ bagaimana pesan-pesan mengenai pesan-pesan baik lah, gasan seberatana mendengarkan Madihin nih. Itu ada sila keduanya juga kan, adalah sila ketiga, keempat, dan kelimanya yang berkaitan dengan Madihin ini sendiri. Ternyata luar biasa lah Madihin ini bisa berkaitan dengan kelima sila kita itu. Nah, dan ibaratnya orang kita aja nang bisi, jar orang Banjar aja nang bisi ya kada tradisi nang kayak itu. Mungkin kalau orang di luar kita orang Banjar lah
anu juga mendengar ya kalau Madihin nih. Nah, kayak apa gitu nah. Kayak bingung aja gue karena kada paham loh dengan bahasa logat kita nih. Selain bahasanya logatnya tuh nah ya kalau tapi mungkin ada lucu juga kayak tuh mendengar kawan kayak itu, apalagi spontanitasnya itu. Nah, yang ada. Jadi untuk pemain Madihin tuh gue apabila orang yang bingung tentang bahasa Banjar kita, nah jadi di Madihin tuh bukan cuman bahasa Banjar aja gitu, tapi bisa kita anukan dengan bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris biasanya dengan pemadihan-pemadihan yang sudah terbang tinggi gitu. Lo kau juga bahasa Inggris lah? Jadi kalau gue Iya, tapi amun di luar atau penontonnya orang luar juga kan kada paham bahasa kita bahasa Banjar, terpaksa bawa bahasa Inggris. Tapi tetap ya kalau logat kita tetap karena jangan sampai ditinggalkan jangan sampai hilang. Ayo hamun bahasanya kalau boleh belain karena orang yang menontonnya lain, jadi kita lain orang, kita orang Banjar, tapi logatnya jangan dibuang ya, kada khasnya sudah. Lucu juga lah kita mendengar lah bahasa Inggris ibaratnya lah. Dengan logat kita logat Banjar dimadihinkan lah. Tentunya bisa menyesuaikan lah ya kalau. Dan mungkin pengalaman lainnya nih mungkin dari Madihin ini sendiri bagaimana nih? Bisa dijelaskan nih mungkin dari Panggi, mungkin ketertarikannya dulu nih dari Madihin nih. Kenapa harus Madihin nih? Oke, mungkin kesini dulu kali ya. Iya, silahkan. Ini ada yang menarik karena tadi Mbak Helda bahas tentang mungkin di luar sana ada yang tertarik kali ya sama Madihin gitu. Tahu atau tidak, percaya atau tidak, pada zaman Pak Harto itu Pak Harto pernah tertarik dengan Madihin. Jadi pada zaman itu kalau tidak salah John Tralala masih ya almarhum beliau. Jadi itu almarhum John Tralala bersama Hendra rekannya itu saking tertariknya Pak Harto saat itu kalau tidak salah dibiayai dibiayai haji plus seperti itu, ongkos haji plus, saking tertariknya dengan budaya Madihin Banjar ini kayak gitu. Wow, ternyata kan maksudnya budaya Banjar kita terkait Madihin ini menarik bukan cuma di kalangan maksudnya di kalangan masyarakat seperti itu, tapi juga di kalangan presiden di kalangan pemerintahan pun ternyata sangat tertarik dengan Madihin ini kayak gitu. Mungkin sama seperti Mbak Helda, saya juga mungkin masa kecilnya walaupun saat itu tidak lahir dan besar di Kalsel, Madihin itu juga menghiasi loh di Kalteng gitu. Iya. Jadi saya juga lahir di fase dimana kayaknya kalau saya lewat pasar, orang-orang yang jual kaset itu mutar Madihin gitu. Atau di taksi-taksi pada saat itu juga yang diputar Madihin seperti itu. Sungguh sangat luar biasa ternyata pengaruhnya tuh besar, jadi bukan cuma di Kalsel aja peminatnya gitu. Itu ketertarikannya. Tapi saya nggak tahu ya, ini kalau Fahmi ini ketertarikannya di mana sampai akhirnya saya bisa bilang mahasiswa pegiat seni seperti itu. Karena kan sedikit mungkin yang ingin mempelajari ini, karena itu tadi selain harus ada kemauan juga harus ada kemampuan, karena yaitu tadi memang secara basic harus tahu vokalnya, harus ada iramanya, harus tahu secara meternya alias materinya kayak gitu. Belum lagi pesan-pesan yang memang menjadi hal-hal yang mungkin baku seperti itu di Madihin, artinya harus ada pesan, harus ada nasihat segala macam. Gimana ketertarikannya nih Pak? Silakan nih. Jelaskan Ibu tadi, Bu Dosenon tadi benar, bahwasanya bukan dulu saja dari Presiden Indonesia kita yang suka dengan Madihin, tapi untuk sekarang ini dengan perjalanan anak almarhum Bajun Teralala yang kayak Bang Hendra, Bang Said Jola, nah beliau yang ulun tahu dan ulun lihat untuk sekarang ini beliau tampil di hadapan presiden kita langsung yaitu Prabowo. Nah, dan Madihin tersebut ini Bu, dan kita bisa bersaing dengan budaya-budaya seniman dari luar. Nah, contohnya yang ulun ada lihat seniman Madihin memenangkan seniman komedi yang di Indonesia 2024 tadi. Nah, baru-baru aja. Karena kenapa? Bahwasanya artinya nih Madihin bisa bersaing dengan seni-seni yang lain. Nah, jadi ketertarikan dari awal ulun Madihin, jadi ulun sedikit cerita nih. Panjang apa lah Bu? Ada Bapak. Iya, nah jadi ada tegang ya. Iya. Tegang mana timbul?
Jadi supaya ada canda tawanya juga karena iya. Madihin ini sifatnya bisa dengan hiburan. Nah, ada canda tawanya. Jadi ketertarikan ulun bemadihin asal muasalnya ulun bemadihin mengenal Madihin itu waktu aliyah. Nah, awalnya tuh ulun ketujuh mendengarkan di YouTube Madihin almarhum Abah Jentera Lala. Nah, almarhum Jentera Lala tersebut jadi ulun ketujuh mendengarkan sampai belajar. Tapi ulun kada berani tampil. Nah, kenapa tuh? Nah, takutan boy gugup kopina salah. Karena dulu tuh lebih ke teman yang menyukai dan berani tampil tuh. Nah, kemungkinan urat supatnya masih tersambung dari ulun karena kada wani untuk menampilkan tersebut. Nah, setelah berjalannya dan ulun waktu kuliah di semester 1. Nah, itu ada boy anniversary jurusan kita HES. Nah, anniversary HES yang dimana di situ ketua HMJ ulun Muhammad Andi Lesmana namanya ingin menampilkan Madihin, dan pada saat itu ulun disuruh sidin dengan dadakan. Jadi ulun di mana tahu bahwa ulun bisa, dan ulun sekali-kali pun kada bisa tampil membawakan Madihin. Ya, jadi habis itu ulun sanggupi dengan keyakinan tadi karena bulah teks belum menghafal spontan kada bisa, dengan nekat aja tadi Bu. Nah, jadi ulun hiihakan bosnya ingin menampilkan Madihin. Ulun minta satu teman dicarikan teman ulun kolab gajin si Hafiz, namanya Hafiz Nugraha. Nah, di situ boy dengan keadaan sama-sama tidak tahu, inya kada tahu ulun bisa Madihin, ulun kada tahu inya bisa Madihin. Nah, itu. Oh, ada nilai persatuan di sini ya. Ya, ada. Oke. Di antara saling tidak tahu menjadi saling tahu Dan bersatu nih. Ya, jadi untuk saat itu ulun mulah dengan materinya malam. Isuk ditampilkan. Sambil mulah sambil menghafal. Nah, jadi pertama-tama tuh kami tampil gugupnya sangat menggelora Bu. Kayak Pak awal-awal tampil tuh paluh dingin dari kita lah, gugup pulang. Itu ingat juga kan yang dicatat tuh. Nah, alhamdulillahnya Bu ay. Ingat. Alhamdulillah. Sebagian. Dan sisanya alhamdulillah untuk saat itu langsung mengalir. Spontannya. Nah, asik itulah. Tetapi dengan hal-hal kata-kata yang mudah ya. Kayak nang menyanjung, mendoa-doakan teman tuh. Nah, untuk itu perjalanan ketertarikan ulun. Dan setelah dilihat Madihin ulun di syariah nih, hanya ada 2 orang saja yang wani menampilkan seniman Madihin gitu. Tapi dulunya ada senior angkatan 17, 18. Nah, beliau Madihin juga, tapi sidin sudah lulus. Habis deh nih. Siapa lagi regenerasinya? Nah, karena kan Madihin tadi turun menurun. Jadi di syariah tuh ada turun menurunnya jawaban. Jadi setelah itu ulun didatangi oleh senioran ulun angkatan 18 tersebut hendak melanjutkan Madihin kah aja. Jadi ya kami berdua hendak, tapi arahkan. Nah, setelah diarahkan dengan teliti dan bujur, dengan tapakan akhirnya ulun tahu asal-muasalnya tuh tapakan, asal tapak aja, asal bumbunya aja tadi. Asal bumbunya tahu leh. Karena tahu sekalinya di situ ada pakem-pakemnya, ada aturan-aturannya. Aturannya. Jadi Madihin ini sebenarnya kalaunya kita dalami mudah aja gitu nah. Asalkan tadi cangkal. Nah, yang penting tuh cangkal. Oh, jadi orang tuh barakat cangkal tuh ada aja hasilnya ya kadang Bu. Nah, tentunya dengan ibaratnya nih generasi regenerasi pemadihinan kita semoga jangan punah, banyak lagi para generasi muda yang tertarik dengan Madihin. Tentunya nih, mungkin untuk pengaturan dan perlindungan Madihin saat ini juga bagaimana nih? Pasti kan harus dilindungi nih. Ini kita yang punya nih, jangan sampai diakui sama orang lain nih, karena kita aja kan khasnya. Pasti kan harus kita lindungi juga nih. Bagaimana nih untuk perlindungannya nih? Oke, jadi kalau di kita sendiri di Indonesia itu sebenarnya Madihin ini sudah dilindungi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu tentang
pemajuan kebudayaan seperti itu. Kemudian diturunkan di Perda, itu ada di peraturan daerah maksudnya, di peraturan daerah provinsi ini ya, Provinsi Kalimantan Selatan nomor 4 tahun 2019 tentang pemajuan kebudayaan daerah, termasuk salah satunya adalah seni Madihin Banjar ini kayak gitu. Nah, itu juga ada penetapan Madihin ini sebagai warisan budaya tak benda di Indonesia. Nah, ini juga diakui oleh UNESCO bahwa Madihin itu adalah seni tutur Banjar, seperti itu diakui gitu. Jadi ada perlindungannya sudah bahwa ini adalah budayanya kita tak benda. Tak benda itu maksudnya adalah budaya ini ada tapi tidak bisa disentuh, tidak ada fisik, tapi dia dilakukan secara turun-menurun. Salah satunya adalah ya seni tutur kata ini kayak gitu. Iya, Madihin ini lah salah satu seni tutur kata dari orang Banjar. Orang Banjar, Orang Banjar. Tentunya harus dilestarikan lagi nih. Harapan kita juga makin banyak lagi para pemadinan kita ya kada Fahmi. Nah, bicara tentang pelestarian, tindak lanjut dari aturan ini sebenarnya adalah mungkin Saudara Fahmi juga sering ikut kayak misalnya ada dilaksanakan balai pemajuan budaya atau apa gitu ya, balai yang intinya adalah pemajuan budaya Kaltengsel, itu terkait dengan nanti mereka ada agenda apa yang kita bahas tadi ya, yang Aruh Banjar, Aruh Madihin. Oh, ada Aruh Madihin. Seperti itu, ada nanti mungkin bisa setiap tahun seperti itu ya diadakan. Nah, ini adalah salah satu bentuknya pemerintah daerah kita untuk tetap bagaimana caranya supaya Madihin ini tetap lestari kayak gitu. Tuh, apalagi saya lihat tadi waktu saya sebelum kesini di RRI karena ada acara RRI Fest ya. Salah satu rangkaiannya juga mungkin tadi ada Madihin karena ada temennya Fahmi tadi. Oh, yang main tadi temannya Fahmi. Nah, itu salah satu guru ulun yang melajari ulun awal-awal Madihin. Nah, dengan pakam-pakam tadi tuh Sidin jelaskan, Bang Jaini Rasid di sebelah. Makanya ulun takajut, kenapa ada Sidin? Sekalinya Sidin main di RRI PES. Fahminya di sini. Sidin belum tuntung, jangan sudah dituntung kita bawa ke sini. Lucunya ketemunya di sini gitu ya. Ketemunya di sini. Alhamdulillah sama-sama. Tentunya dimanapun apapun acaranya, kadang yang namanya Madihin ini pasti insya Allah ada jatah harusnya di acara-acara kita, di acara-acara kita orang Banjar, entah acara pemerintahan atau acara apa kayak hari jadi atau apa kayak hari ini di RRI PES juga ada juga. Ya kalau Madihin kita kada meninggal budaya-budaya kita tentunya. Tentunya ini sudah lepas 51 menit dari pukul 21 nih. Kada terasa ya kalau kita berpandiran mengenai Madihin yang ini, padahal nih masih banyak lagi tentunya hendak kita pandirakan mengenai Madihin ini. Mungkin ini harapannya nih dari Bubuhan Pian Sabarataan mengenai Madihin, warisan Banua kita yang tentunya menjaga nilai Pancasila nih juga. Silahkan nih. Oke, kalau saya sih harapannya karena dari perguruan tinggi seperti itu ya. Harapannya terutama mungkin di kita sendiri terkait penelitian, terkait pengabdian kepada masyarakat, dan terkait pendidikan, itu setidaknya kita tetap memuat nilai-nilai budaya yang kita miliki. Salah satunya mungkin Madihin Budaya Banjar. Salah satu yang bisa dilakukan mungkin saat seperti saya saat ini, misalnya hal sekecil saya membawa nih kebanggaan saya dari universitas gitu kan, bahwa ada regenerasi representatif dari pelestarian budaya Banjar itu sendiri. Atau dengan cara mengangkat tema ini misalnya, mungkin bisa saja mengangkat tema-tema hukum yang lain, tapi karena kita merasa bahwa kapan lagi nih ngangkat budaya gitu, mungkin hal-hal sekecil ini yang bisa dilakukan. Harapannya ya mahasiswa ataupun sebagai pendidik itu juga tetap bisa memegang teguh, mencintai, membanggakan budaya kita, terutama orang Banjar ini seperti itu, di kancah mulai dari diri kita, mulai dari skala kecil kita di daerah, nasional sampai dengan internasional seperti itu. Termasuk mungkin baju-baju sasirangannya gitu ya. Nah, mungkin dari Fahmi. Ya baik. Jadi untuk harapan ulun agar kepada dang sanak berataan yang ada di nonton pada saat ini ya lo,
Nah jadi harapan ulun nih mudah-mudahan ada lagi kelanjutan regenerasi pemadinan yang anak muda ataupun pemadinan cilik. Nah karena yang kita tahu pas aruh madihin tersebut sebenarnya banyak pemadinan wanita, tetapi pada aruh madihin tersebut hanya cuma satu. Nah kemungkinan harapan besar jangan sampai seni madihin ini punah. Nah, jangan sampai seni madihin cuma lelaki saja, tetapi ikut andil juga perempuan-perempuan yang punya bakat di dalam kesenian tersebut. Jadi harapan besarnya madihin terus berlanjut karena kesenian madihin ini adalah budaya yang dimana budaya kita tersebut budaya Banjar. Jadi jangan sampai gitu punah di masa-masa kita, apalagi di masa digital nih lebih mudah kita untuk belajar dari kesenian tersebut. Bukan cuman bisa saja dari YouTube ke YouTube, internet ke internet itu bisa guru ke guru. Karena yang ulun lihat banyak anak-anak muda sekarang ini ketujuh cuman gadget saja, main game, dan tidak ya lebih baik gitu membudayakan kesenian Banjar kita, terkhususnya seni madihin. Iya, supaya kada punah, ada regenerasinya lagi madihin nih. Kada stuck sampai di situ aja. Kalau harapan kita semoga madihin tetap lestari, masih banyak lagi penerus-penerusnya di madihin ini. Ya, dan pastinya terima kasih nih untuk Ibu Nopi, untuk Fahmi juga terima kasih di Ruhi Barakatan malam hari ini. Semoga bermanfaat gasan kita seberataan. Tentunya sekali lagi terima kasih. Kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Suara Budaya Banjar.